Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ustazah Irma dalam pembelajaran tematik. Masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Artinya baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nilai karakter Alfitian yang ingin kita capai kali ini: 1. Terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan, dan yang kedua, mengenal konsep diri dengan benar. Nah, anak-anak ustazah, manusia diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, antara kita dengan adik kita atau dengan kakak dan abang kita di rumah memiliki kemampuan yang tidak sama. Begitu juga dengan teman-teman kita di sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, dengan adanya perbedaan itu, kita harus bisa menghargainya karena sesungguhnya perbedaan yang ada itu atau keanekaragaman yang ada merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan atau keanekaragaman bisa saja terjadi dalam hal budaya, kemudian dalam hal hobi atau kegemaran, dalam hal kemampuan, baik itu kemampuan belajar atau dalam permainan, kemudian dalam bentuk fisik. Di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, kita akan selalu bertemu dengan teman-teman yang berbeda, baik ragam suku dan budaya. Begitu juga perbedaan dalam hal hobi ataupun kegemaran, dan juga dalam kemampuan belajar. Misalnya, si A teman kita berasal dari suku Aceh, sedangkan kita sendiri berasal dari suku Minang. Dan ada juga teman kita yang berasal dari suku Batak. Mungkin ada lagi dari suku-suku lain, misalnya dari suku Melayu, Karo, dan sebagainya. Nah, dengan adanya perbedaan suku dan budaya, seharusnya tidak membuat kita saling berpecah belah, tapi membuat kita bisa saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan hal hobi ataupun dalam hal kegemaran. Misalnya, kita main bola adalah merupakan kegemaran yang sangat kita sukai. Sedangkan ada juga teman kita yang gemar main sepeda. Sementara yang lain gemar memakai sepatu roda. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kemampuan belajar juga seperti itu. Misalnya, ada teman kita yang pintar dalam pelajaran berhitung atau matematika. Ada juga teman kita yang pintar dalam pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, kita sendiri mungkin lebih suka dalam pelajaran menggambar. Perbedaan-perbedaan kemampuan itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya perbedaan antara kita dan teman-teman di lingkungan sekitar, sebaiknya mengajari kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, sehingga antara kita dan teman-teman senantiasa bisa akur dan damai. Nah, kemampuan kita dalam menghargai perbedaan dan saling menghormati itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Masih ingat kan pembelajaran kita yang lalu? Isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang ingat dilambangkan dengan apa? Iya, dilambangkan dengan rantai. Nah, hal ini juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hal ini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh
kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, surah ini turun itu terkait dengan kisah sahabat Nabi yang bernama Bilal. Kalian tahu kan siapa Bilal? Iya, Bilal itu adalah muadzin Rasulullah SAW. Nah, nanti kalian bisa lihat kisah singkatnya di dalam buku kalian, di dalam buku tema 1 ya, halaman 105. Jadi, di dalam Islam itu tidak mengenal adanya diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah membeda-bedakan orang dari sisi ras ataupun membeda-bedakan derajat orang dari jenis keturunannya. Jadi perbedaan adalah sesuatu yang niscaya akan kita selalu temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak Ustazah, semoga penjelasan singkat dari Ustazah bisa kalian pahami ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membuka lagi di buku tema 1, subtema 3. Kalian bisa baca ya, mulai dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran yang ke-5 di bagian mata pelajaran PKN. Anak-anak Ustazah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah coba buka nanti buku kalian di halaman 126, kemudian kerjakan 2 dari 4 soal. Dan di halaman 133 cukup kalian kerjakan 2 dari 3 soal. Itu saja mungkin dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah undur diri dari kalian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.